Nah, jadi gini portofolio website dari hasil pipe coding kita. Gimana, lumayan bukan? Kali ini gue pengen ngasih tutorial gimana caranya pipe coding buat pemula. Ya, ini buat pemula cocok banget dan langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini gue pengen bikin aplikasinya, anggaplah aplikasi portofolio aja ya. Nanti biar tinggal diubah aja. Dan langsung aja kita tutorialnya. Sip. Pertama-tama kalian buka dulu ya browser kalian. Di sini gua pakai Chrome. Terus ketik aja Vibe Coding ya. Dan di sini Vibe Coding App banyak ya sebenarnya ya. Tapi kita bakalan pakai Vibe Code yang ini nih. Vibe Code dari Vibe Code App. Oke. Kalau udah kalian klik aja. Di sini kita bakalan login. Kalau misalkan kita belum login, misal kita bakal nyuruh eye tracker ya, kita kirim. Nah, tetap harus login ya. Kalian bisa login pakai Google, akun Google kalian atau Apple. Di sini gua bakal login pakai akun Google. Continue with Google. Nah, di sini kita login aja. Langsung seperti biasa ya, tinggal klik-klik aja. Continue, lanjutkan. Dan sekarang kita bisa langsung vibe coding. Jadi vibe coding itu bikin website atau bikin sebuah web app, cukup pakai perintah prompt gitu kan. Cukup nyuruh-nyuruh aja sama AI kayak gitu. Di sini kayak ada sebuah pertanyaan gitu kan, kayak buat survei aja gitu. Well, we built you up, jadi kayak personalize-nya buat apa gitu. Karena kita di sini buat pribadi ya kita solve a personal problem. Jadi kita buat asal aja lah. Kita asal. Tahun ini kayaknya nggak bisa langsung di-skip deh. Oke, kita complete ya, selesai nih. Oke, ini tampilan awalnya, kita dapat $2,5. Sini ada buat deploy, share, dan ada open mobile. Sini kita bisa pilih juga ya, ada iOS atau apalah. Ini dia malah langsung ngerjain, gara-gara tadi kita ngeklik AI tracker tuh yang pas di depan. Kita balik lagi aja ke depan ya, tampilan awalnya. Nah, kayak gini tampilan awalnya, workspace-nya coba kita hapus ya, biar balik ke oh ternyata langsung ke workspace. Udah nggak apa-apa, kita hapus. Oke, ini tampilan awalnya. Kita di sini bisa pilih ya, mobile app atau web app. Kita bisa pilih 2 model, bikin aplikasi mobile atau HP. Web app itu browser, jadi kayak web app tuh kayak yang kalian lihat nih, web app yang biasa ada di Google atau, komputer, kayak gitu. Bisa dilihat aja dari ikonnya ya. Kalian nggak mesti bisa bahasa Inggris, di sini cukup terjemahkan aja ya. Di sini ada terjemahkan ke Indonesia kalau emang tampilannya tadinya nggak pakai bahasa Indonesia. Di sini kita lihat ada penempatan ruang kerja, workspace ya, terus membuat aplikasi mobile atau web app. Oke, coba kita ke pengaturan. Di pengaturan ada akun. Jadi ada buat email, referral, kalau kalian pengen dapat, affiliate gitu kan, dapat kredit tambahan biasanya. Nah, tukar kode promo, kalau ada kode promo nanti di pertengahan kita bakal masukin ya, buat yang tercepat aja. Jadi siapa cepat dia dapat penagihan, jadi di sini kayak langganan kita gitu. Langganannya ada 3 macam ya, bulanan sama tahunan. Di sini ada plus, pro, sama maksimum. Nah, jadi kayak top up gitu ya, ini dihitungnya tuh hitungan deposit sih. Akses ke model premium buat aplikasi AI, hasilkan aset gambar. Nah, ini kayak fitur-fiturnya gitu kan. Ada SSH ke kursor, jadi kursor itu kayak aplikasi IDE, jadi software di komputer dan itu lebih lanjut, lebih advance. Kalian tuh bener-bener bisa lebih leluasa dan itu kurang cocok kalau emang pemula ya, tampilannya tuh masih agak terlalu belibet.
Makanya kita pakai yang vibecodeapp.com ini. Oke, kita balik, untuk kredit dapat 2,5 ya bonusnya, isi ulang otomatis, matiin aja. Kalau misalkan saldo di bawah 500 kredit, dia bakalan ngisi ulang otomatis, jadi kita nggak usah. Di sini kalian bisa baca dokumentasinya, gimana cara makainya gitu, Vibe ini. Kayak bikin aplikasi pertama, code, home screen-nya. Oke, kita bakal langsung lanjut aja. Karena gue terbiasa pakai bahasa Inggris. Jadi ngebaca bahasa Indonesia terjemah gini emang agak pusing gak sih gitu kan, agak kalau yang lain walaupun gue sebenarnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris banget ya. Kadang ada bahasa yang kalau kita diterjemahkan ke Indonesia, harusnya itu tuh nggak berubah, jadi ikut berubah gitu. Semisal mungkin kalian pernah dengar kata Windows. Nah, Windows ini kalau misalkan diterjemahkan ke Indonesia itu jendela. Nah, kalau diterjemahkan harusnya udah namanya Windows aja gitu. Kalau dipakai jendela kan jadi, hah? Konsep yang kita baca tuh agak melenceng gitu. Maksud Windows-nya itu kan bukan jendela, tapi Windows ya Windows. OS atau software yang berjalan di komputer gitu, bukan jendela. Makanya kan agak keliru gitu. Makanya kita normalin lagi aja pakai bahasa Inggris ya, tinggal di-reload aja. Di sini kita bakalan coba aplikasi pertama kita. Kita create dan kita bakal bikin web app aja, karena web app itu paling lebih leluasa lah ya. Di sini kalian bisa create slide buat presentasi, buat website, automation, desain, atau apa. Ada suggestion atau saran. Di sini lihat kode, nanti bakalan bisa kalau udah dibuat. Terus ada desain, ada file, kalau misalkan upload file gambar website, terus ada image, kalau ada generate image, kayak di Nano Banana lah kayak gitu. Audio, terus ada API. API itu kayak request, komunikasi antar AI-nya. Sini banyak tuh pilihannya ya AI. Oke, di sini ada env var, itu tuh ibarat kata kayak kunci ya. Kalau misalkan kalian punya rumah, kuncinya ya itu env. Kalau misalkan orang tahu gitu kan kuncinya, ya bakal kebobolan. Database itu udah kayak penyimpanan loker datanya. Kalau kalian punya dokumen atau apa, taruhnya di situ. Kalau gambaran fisiknya ya modelan hard disk atau SSD. Nah, ditaruhlah di situ, itu database. Outs itu kayak buat loginnya. Kayak kalian login tuh biasanya website lewat Google kah, Apple kayak di awal tadi. Nah, prompt ini perintah ya. Kita bisa minta prompt-nya, ambil dari sini referensinya. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari prompt gitu. Mau prompt biar desainnya tuh agak kaca-kaca gitu kayak keluaran Apple terbaru. Terus ada logs, logs itu kayak buat kita tuh nge-tracking atau ngelacak ada kesalahan kah atau berhasil kah, nah itu di-log biasa. Di sini ada request, ya kita minta feedback lah sama si Pipecode ini, kayak ke CS lah kalau ada kendala kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke tampilan awal ya, kita bakalan ngebuat web app. Oke, di sini tuh langsung otomatis ia ada perintahnya, mau buat apa, mana. Nah, kita langsung aja buat, misalkan buatkan saya portofolio dengan desain yang modern. Sebenarnya tipe dikit banyak nggak apa-apa ya, karena AI itu udah pinter ya, namanya kecerdasan buatan itu ya udah cerdas. Jadi nggak apa-apa tipe-tipe dikit banyak. Kita tulis tipe, oke. Sebenarnya ini tuh cara prompt orang belajar prompt ya, jadi nggak apa-apa kalau kalian pengen prompt atau perintah
PA yang lebih lanjut atau yang lebih advance, yang lebih ahli lah gitu. Itu kalian cukup minta sama AI buatin wireframe-nya kayak gimana, nanti AI ngebuatin gitu. Kita oper dulu ke ChatGPT, ya, tapi karena kita belajar, awalan dulu aja kayak gini, kita langsung aja. Sebenarnya kalian tuh bisa langsung minta warnanya kayak gimana, alurnya gimana, susunannya kayak gimana. Cuma kita langsung lanjut aja biar tahu cara kerjanya. Oke, di sini modelnya kita pilih yang paling tinggi aja. Yang paling tinggi itu sekarang di Cloud Opus 4.6. Sebenarnya 4.5 juga udah bagus, tapi lebih bagus 4.6 karena yang paling update itu paling pintar, ibarat kata kayak gitu. Tapi yang paling pintar belum tentu yang paling update. Kayak kita pakai yang 4.6, walaupun yang paling update atau yang paling pintar itu biasanya lebih boros, tapi hasilnya sesuai. Karena ya kualitas sesuai lah. Oke, kita tunggu aja, nggak lama kok. Biasanya ya cuma beberapa menit aja lah di sini. Reviewnya ya, dia langsung bikin planning-nya nih. Apa sih yang dikerjain, ini code-nya, oh nggak bisa prop ternyata. Kalau pengen lihat kodenya atau susunan kodenya gimana, harus di-upgrade ke Pro dulu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Coba kita lihat di Pro, akses premium model, oke. Just Prompt, no API key, generate custom, jadi bisa buat gambar sama suara, terus connect database, antar project, terus bisa masukin langsung ke App Store, Apple. Kita bisa langsung submit aplikasinya, terus bisa download source code-nya ya. Jadi penting banget tuh source code-nya kalau misalkan kalian pengen ngotak-ngatik lebih, ngegali lebih lanjut ya, itu butuh source code. Nanti masukin ke nanti nanti dimasukin ke Visual Studio Code atau Cursor atau ke Ciro ya, macam-macam lah sekarang ya. Di sini ada SSH atau Cursor dan ada support-nya, priority support. Jadi kayak CS-nya itu kalau ada kendala itu diprioritaskan. Emangnya kalau masalah orang yang berbayar itu ya lebih diutamakan. Nggak enaknya gratisan atau ibarat kata yang free, itu selain lama prosesnya, kayak dibelakangin gitu, kita tuh kayak antrean tuh kayak dibelakangin. Ya itu udah jadi hal yang wajar ya di dunia tuh, yang ada duit ya VIP gitu, yang nggak ada duit ya antri. Jadi udah nggak aneh, jadi ya kita sabar aja. Kita ngeprom ini asal banget ya, tapi dia tuh bakalan kayak thinking tuh kayak ngerevisi perintah kita yang sesimpel mungkin kayak dikaji ulang. Jadi kita perintah kayak yang ono langsung dikaji ulang, yang ono tuh kembali ke apa gitu. Ya makanya kecerdasan buatan pintar tuh ya gitu, karena dia bisa mengkaji ulang tanpa harus kita notice terus, tanpa harus kita ingetin terus. Nah kayak gitu ya. Kita tunggu aja. Sekarang jam berapa? 10.24, anggaplah tadi udah hampir 2 menitan. Kita tunggu kira-kira habis berapa menit ya. Sambil kita nunggu, kita lihat prosesnya ya di sini. Dia lagi nyusun desainnya, nyusun font-nya, warna, animasi. Nah, di sini dia nyusun hero, hero tuh kayak tampilan atas website ya, yang paling atas. Terus bagian about, project, skill-nya, kayak susunan di portofolio tuh biasanya apa aja sih? Dia lagi nyusun kayak gitu. Navigasi, update, dia baru satu, masih lama banget. Nah, masih lama kita sambil lihat dokumentasinya ya, sharing your app, jadi bisa di-sharing ke teman kita dan bisa di-deploy langsung ke App Store nih. Ini yang jarang. Cuma kalau kita deploy ke App Store itu kalau nggak salah bayar berapa dolar gitu. Nah, setahun kurang lebih $100. Kalau kita rupiahin, coba kita rupiahin ya, 1,6 juta setahun, ya segitulah kurang lebih. Dan itu belum termasuk pajak ya, biasanya kadang kalau ngikutin kurs ini kadang nggak sesuai, kadang ada, eee, lebihan dikit lah mungkin hitungan pajaknya atau apa ya. Terus ada expo account,
dan butuh ya Explore account. Jadi Explore tuh bahasa framework untuk JavaScript ya. Jadi AI ngebuat aplikasi mobile ya, itu pakai framework Explore. Jadi ibarat kata bikin aplikasi itu kan nggak ujug-ujug nggak asal bikin aplikasi ya. Itu tuh ada susunan bahasa, jadilah aplikasi. Ibarat kata kita bikin mobil, ya kita harus kerangkanya berarti kan udah ada gitu, kerangka besinya, kaca atau apa. Nah itu framework gitu kan, udah bahan jadian gitu, dan itu tinggal masang-masang aja. Kalau misalkan bahan-bahannya itu, komponen mobilnya itu udah jadi itu disebutnya expo, dan hitungan komponen kayak besi atau apa, bahan-bahan kayak gitunya, itu JavaScript-nya. Ya kurang lebih gambarannya kayak gitu. Mungkin kalau dijelasin secara langsung kayak gitu mungkin agak susah memahaminya. Jadi kalian harus nyoba dulu, explore lebih dalam lagi ya. Dan itu butuh aku yang nggak bisa langsung. Mungkin kalau yang baru terjun ke dunia pipe coding, itu agak sulit gitu kan cernanya. Tapi kalau udah terbiasa di programming mungkin ya, orang-orang programmer, itu bakal langsung paham. Karena gua background-nya itu nggak begitu masuk ke programming ya, cuma karena hobi aja, explore-explore jadi ya sedikit-sedikit paham. Walaupun nggak seahli programming yang kuliah-kuliah programmer gitu lah, kayak gitu. Image, util, fountain. Jadi dikasih tahu malah tuh cara nge-prompt-nya, perintahnya, integrasinya dia bisa apa aja. Bisa integrasi chatbot, banyak kan apa nih, payment-nya, dia integrasi sama revenue get di payment gateway-nya lah. Payment gateway itu kayak metode pembayaran. Kalau kalian misalkan pengen masang metode pembayaran, nggak asal masang metode pembayaran, ada pihak ketiganya. Kalau di Indonesia tuh ada namanya Sendit, Midtrans, kayak gitu. Itu yang paling populer, sebenarnya banyak. Oke, kita lihat udah nyampe mana, masih satu, lama banget ya, karena ini free jadi ya ini lama banget sih. Di sini ada fitur buat masukin fotonya ya, terus ada buat audio input ya, jadi kayak speak text. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomong itu jadi teks, paling biasanya kayak gitu. Terus di sini ada apa nih? Sebelum bisa kita coba, soalnya ini nunggunya lama banget. Kenapa? Karena gratisan. Kita bisa cek juga di sini. Kalau pengen lihat kodenya, cuma suruh di-upgrade ke Pro juga. Kalau kalian pengen yang bisa ngelihat codingannya tanpa harus upgrade ke Pro, itu kalian pakai Lovable.dev. Nah, itu tuh kita bisa lihat codingannya, bahkan bisa kita oper ke GitHub ya. Jadi kita bisa download lah. Walaupun nggak bisa download langsung, makanya dioper dulu ke pihak ketiga namanya GitHub. Nah, GitHub itu kayak tempat buat ngumpulin source code, kumpulan source code gitu ya. Nah, kalian bisa download-nya tuh di situ. Sebenarnya GitHub bukan cuma buat naruh source code, itu tuh bukan sekedar naruh codingan-codingan, banyak hal sih. Kayak komunitas-komunitas perusahaan atau individu buat nampilin portofolionya atau apa, biasanya pakai GitHub. Ini lama banget sih. Better kayaknya kalau misalkan mau yang gratis tapi cepat, itu pakai Lovable.dev. Bisa juga pakai Base44 tapi fiturnya nggak selengkap Lovable.dev, dan juga banyak sebenarnya ya pipe coding lain, website pilihan lain, opsi lain. Bisa juga Bolt.new, itu tuh bentuknya token sih kalau dia tuh. Semakin banyak kita nge-prompt, semakin ribet lah website atau aplikasi yang dibuat, maka semakin cepat nyedotnya, kena limitnya. Jadi kena batasan hariannya tuh lebih cepat habis gitu. Kalau Base44 tuh masih bentuk satu nge-prompt mau sebanyak apapun, ya 1 poin. Dulu Lovable juga sama kayak gitu, tapi semenjak kebijakan baru di Lovable.dev, itu ya semakin banyak nge-prompt, semakin susah, maka semakin banyak poin yang diambil gitu. Jadi sekali nge-prompt bisa jadi poin kreditnya itu ya, jatah poinnya ya. Kalau di sini kan pakainya deposit dolar gitu. Kalau Lovable Debt itu pakai poin, maka nggak habisnya nggak satu, tapi sekali nge-prompt bisa habis mungkin 5, 3, tergantung kesusahan dia buatnya, kayak gitu. Oke, bentar lagi. Oke, belum cuy. Oke oke, berhasil. Sekarang portofolionya udah jadi.
di menit ke-37 ya, jam 10.37 dari tadi kita mulai jam 10:22-an kurang lebih. Nah, di sini kita lihat tampilannya, kita bisa gedein, ini tampilan website portofolionya ya, yang dari logo, ada navbar, ini namanya navbar ya, terus di sini ada hero-nya, tampilan paling atas banner awal lah gitu, ini view walk, tapi masih bahasa Inggris ya, ada buat scroll, di sini buat naruh gambar fotonya, di sini kayak bionya, statistik, tapi rata-rata emang kayak gini sih. Ini kayak apa aja yang udah dikerjain ya portofolionya, di sini tools yang digunain, yang dibisalah skill-nya gitu, terus kerjanya udah pernah di mana aja, kayak gitu. Di sini kontak atau CTA-nya ya. Oke, di sini puternya, di sini udah lumayan sih, cukup lah ya. Coba sekarang kita coba responsif, HP-nya ya. Kita coba nih, diklik aja yang ini kok nggak langsung ya, oh ini. Kita ubah ke mobile, gimana responsifnya. Jadi ukuran di HP itu tetap nyaman apa enggak? Oke, ini bisa ya? Oke, mantap. Nyaman ya dilihatnya di HP juga, buat desainnya juga nggak AI banget. Udah cukup bagus sih, simple. Nggak banyak neko-neko animasi atau apa. Ini sekali ngeprom ya, habis berapa nih? Wih, kreditnya langsung habis. Coba kita cek di sini. Oh, buat Opus 4.6 langsung habis dipakai. Jadi kalau kalian ngeprom lagi, misal ubah jadi bisa light mode. Kalau kita nyuruh gitu, udah nggak bakal bisa. Jadi udah habis jatahnya. $2,5 buat portofolio langsung sekali habis kayak gini. Yang kira-kira worth it apa enggak? Oke, kalian kira-kira aja deh, worth it enggaknya. Ya, sekarang kita tampilan tablet, oke, sip. Terus kalau misalkan kita pengen di sini lihat kodenya kan nggak bisa ya, kita upgrade ke Pro ya. Desainnya juga saya pengen visual editor, select elemen, nah ini harusnya bisa diganti tuh, yang desain tuh ini. Misal, halo saya, kayak kita ngedit di Canva. Nah, semudah itu ya vibe coding tuh. Kalau emang vibe coding-nya simple kayak portofolio atau static website yang enggak berurusan sama backend atau enggak banyak halaman, intinya gitu. Warnanya kita ubah misal jadi warna, background-nya Excalibur ya, hitam, yang nggak kelihatan, udahlah ini aja. Border ya kita bisa edit-edit atau kita misalkan namanya ganti jadi kita ubah namanya. Oke, udah keubah. Bener-bener kayak kalian ngedit template di Canva, kayak gitu sih. Cuma bedanya ini tuh ya di belakang layarnya tuh kode-kode, coding-codingan kayak gitu. Sini add background nggak usah ya, kita balik aja. Save. Terus branding atau tema, nah temanya juga bisa diganti nih. Ini kan warna kuning nih, kita pengen warna temanya diganti. Tuh, ini gimana? Keren nggak? Warnanya mau warna cloud mungkin atau warna caffeine, clean slate. Ini bener-bener dia bakal ngikutin sesuai tema yang kita pilih ya. Mas publish, not sure. Oke, kayak gitu ya. Tampilan kurang lebih vibe coding ini. Ya, kita save. Nah, di file gambar nggak belum ada ya. Ini juga kita nggak bakal bisa buat kaki, misalkan gambar kucing, nggak generate. Nah, di sini kreditnya nggak ada, makanya dia nggak bisa minta buatin gambar ya. Yang disayangkan ini tuh nggak bisa di-download. Jadi kalian pengen utak-atik manual nggak bisa, mau nggak mau harus deposit. Nggak tahu ini ya setiap hari itu dapat kredit lagi apa enggak. Soalnya kalau di Lovable tuh dapat sehari itu jatah 5 kredit dan dalam 1 bulan tuh maksimal 30. Jadi kalau kalian pakai berturut-turut sehari 5 kredit, itu tuh cuman 6 harian doang. 6 hari udah hari ke-7-nya kalian udah nggak bisa make, harus nunggu 1 bulan lagi. Kayak gitu. Nah, dan sekarang gue pengen ngasih promo kode ya. Ini cepat-cepat dia dapat.
kalian masukin dan dapet Pro kayak 1 bulan, kita random. Oke, kita dapet $20 gitu. Nah, dapet $20 tapi plan-nya masih free ya. Kirain gua sih udah berubah jadi Pro atau Plus, tapi ternyata masih free, cuma dapet kreditnya aja. Oke, di sini tetep ya, dia pakainya free credit, kalau pengen ke Plus harus upgrade. Kayak gitu ternyata nggak bisa di-download. Wah, sayang banget ya, ibarat kata kalian bikin tapi kalian nggak punya akses semuanya gitu. Kita deploy aja, deploy 1, oke kita namain misalnya Portofolio, gitu aja, Portofolio Aldo channel. Kita tulis Portofolio Aldo aja, jadi ini tuh domainnya ya, kalau kalian lihat di sini kan domainnya di atas. Nah, nanti tuh, pakainya dia yang ini, Portofolio Aldo.pipecoding, turun, kita next aja. Enable password protection nggak usah, biar bisa langsung diakses. Oke, sekarang ini lagi proses deploy dan selesai. Kita si details 3 days lab and trial. Jadi ini ada trialnya juga ya. Jadi percobaan yaitu live, bisa kalian akses cuma 3 hari website yang tadi di-publish. Oke, keep it live. Kalau pengen live itu harus tambahin pembayaran. Kayaknya ini serba pembayaran ya. Tapi kita lihat dulu aja ya di sini. View. Nah, ini udah bisa langsung diakses websitenya. Kalian bisa akses juga. Jadi kalau kalian akses, ini benar-benar udah bisa diakses. Sayangnya cuman 3 hari doang. Nah itu, kalau di Lovable itu tuh kayak selamanya, nggak 3 hari. Makanya lebih enak. Tapi dari sini kita jadi tahu lebih worth it Lovable daripada iPodapp.com. Ya, iPodapp.com. Dan promo kode yang gua kasih tadi itu cuma buat ngasih deposit saldo $20. Ya lumayan lah, $20 kalau dirupiahin kalian dapat 300 ribuan tuh. Sikat langsung ya, gas. Oke, kita balik ke halaman dashboard-nya. Di sini masuknya trial. Kalau kalian pengen enggak trial, itu tuh suruh diubah ke paid ya. Jadi keep it live, jadi kayak suruh tetaplah bersemangat, enggak maksudnya tetap hidup lah gitu kan. Kita klik gitu kan. Error. Akan tuh dia diubah ke bahasa Indonesia mendadak. Ya intinya kayak gitulah. Dan kita bisa share juga nih ke sosial media, copy link yang tadi. Sayangnya ini enggak dapet shortcut-nya ya. Sayang, serup saya. Dan di sini modelnya juga dia tuh pilihannya cuman ada cloud code doang. Sebenarnya bagus, cuman menurut gua kalau dari sisi desain itu tuh bagusan Gemini Pro ya. Ya, jadi dari model Google itu Gemini desain lebih bagus. Tapi kalau masalah backend atau masalah yang lebih kompleks, lebih susah gitu kan, masalah data, apalagi websitenya udah gede, ini Claude emang udah bagus. Tapi tingkatan paling tinggi tetap otak kita. Mau sebagus apapun modelnya, nggak bakalan bisa buat yang luar biasa kalau isi otak kita kosong. Ya mungkin itu ya agak poin utamanya. Mungkin itu aja yang bisa gua sharing ya. Kalau kalian suka like video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa cobain biar tahu. Jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan cobain website AI yang lainnya. Ketemu di video selanjutnya, kita coba website AI lainnya. Oke? Ini nggak bakal gua coba $20. Soalnya apa gunanya website tanpa source code? Kita nggak bisa dapat hosting gratisan. Kita nggak dapat hosting pihak ketiga gratisan, jadi nggak bisa dioper. Jadi agak kecewa. Tapi dari sini jadi tahu kalau pengen kalian langganan ini, ya mungkin pikirin lagi. Kalau kalian masih pengen langganan ini, ya coba pikir-pikir lagi. Jadi tanpa harus kalian langganan, kalian udah terselamatkan. See you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.